Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gusman Syahrun Abian dengan NIM G1D1220084 sebagai moderator dan pembaca materi pertama yang bernama Afifah Nahla dengan NIM G1D12228 dan pembaca materi yang kedua yaitu Amalina Cahya Aditya dengan NIM G1D1221112. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kami akan memulai pembacaan materi dari Afifah Nahla. Kepada Afifah Nahla, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nahla Risti dengan NIM G1D1222228. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi dan konstitusionalisme. Dua kata ini sangatlah berhubungan. Secara harfiah, konstitusi ialah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dalam bahasa Prancis, konstitusi ini ialah konstitur, yang artinya membentuk atau menyusun atau menyatakan suatu negara. Dan konstitusionalisme ini ialah suatu paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat. Ada juga yang berpendapat, yaitu Keysiwer berpendapat bahwa konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Baik, selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Yang pertama ialah sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini ialah berupa gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Nah, secara sederhana, konstitusi itu ialah sarana agar paham konstitusionalisme ini dapat dibumikan. Dan konstitusionalisme ini merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Jadi, jika konstitusi tidak ada di negara, maka konstitusionalisme pun tidak dapat berjalan. Fungsi yang kedua yaitu mengendalikan kekuasaan penguasa. Di negara kita tentu ada orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau memiliki kekuasaan seperti presiden, para menteri, dan juga para pejabat lainnya. Nah, dengan adanya konstitusi, mereka tidak akan melakukan suatu hal yang akan merugikan masyarakat lain. Yang ketiga yaitu untuk menjamin hak asasi warga negara. Terima kasih Saudari Nahla. Saya, Amalina Cahya Aditya, akan melanjutkan pemaparan materi kali ini. Nah, jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Nahla tentang bagaimana itu konstitusi, apa saja fungsinya, dan bagaimana bentuk-bentuk dari konstitusi, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingkah setiap negara memiliki konstitusi, dan jika iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memulai dengan memaparkan penelusuran historis, yaitu dengan salah satu pandangan dari seorang filsuf Inggris. Dia adalah Thomas Hobbes di tahun 1588 sampai 1879. Nah, Thomas Hobbes ini adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme, di mana aliran empirisme ini merupakan suatu aliran yang dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera manusia. Nah, jadi bagaimana pandangan Thomas Hobbes ini? Nah, Thomas Hobbes ini berpandangan bahwa menurutnya manusia pada status naturalis itu bagaikan serigala. Jadi, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis atau kedudukan manusia di mana sewaktu belum adanya negara itu
bagaikan serigala. Nah, akibat pandangan ini, timbullah pepatah Latin, yaitu Adagium Homo homini lupus, atau dalam bahasa Inggris, man is a wolf to his fellow man, yang artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Nah, kemudian, timbul pandangan Bellum omnium contra omnes, yang berarti perang semua lawan semua. Nah, hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia pada zaman itu untuk membuat perjanjian antara sesama manusia. Nah, perjanjian ini dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Nah, selanjutnya akibat dari penyadaran manusia untuk membuat perjanjian tersebut, timbullah perjanjian rakyat, di mana rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Oke, nah Thomas Hobbes ini di dalam bukunya yang berjudul Leviathan yang ditulis di tahun 1651, ia juga mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial. Nah, di dalam ini ia mengimplikasikan bahwa pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares. Nah, primus inter pares ini adalah orang yang paling menonjol di suatu kumpulan atau orang yang paling utama di suatu kelompok, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah pemimpin. Nah, yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut, yang berarti berkuasa tanpa dibatasi oleh konstitusi ataupun hukum. Nah, dalam pandangan Hobbes, menurutnya negara itu cenderung seperti monster Leviathan. Nah, adapun yang melatar belakangi pemikiran dari Thomas Hobbes ini, itu adalah berdasarkan pengaruh dari kondisi zamannya atau zeitgeistnya. Nah, sehingga Hobbes ini cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Nah, pandangan Hobbes ini mendorong munculnya raja-raja tiran yang mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Nah, mereka, para raja-raja tiran ini, berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu raja-raja tiran tersebut adalah Louis XIV. Nah, Louis XIV ini dijuluki sebagai Raja Matahari atau Le Roi Soleil atau Louis yang Agung, Louis le Grand atau Le Grand Monarque. Nah, Louis XIV ini memerintah Perancis selama 72 tahun. Nah, bisa dikatakan sebagai masa kekuasaan terlama monarki di Perancis dan bahkan di Eropa. Nah, Louis XIV ini berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Nah, ungkapan L'État c'est moi, negara adalah saya, sering dianggap berasal dari dirinya akibat keberhasilannya menerapkan absolutisme dan negara terpusat tadi. Walaupun para ahli sejarah berpendapat hal ini tidak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Perancis yang bernama Louis de Rochefoucauld bahkan mengaku bahwa ia pernah mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, "Je m'en fais mein état demeurera toujours," yang berarti saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada. Nah, tentunya pemerintahan absolut yang diterapkan oleh Louis XIV ini menimbulkan akibat. Nah, apa akibat yang ditimbulkan? Akibat yang ditimbulkan adalah Louis XIV ini berkuasa dengan sewenang-wenangnya, yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Nah, setelah Louis XIV meninggal, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga ke Louis XVI.
Nah, hingga pada akhirnya kekuasaan Louis ke-16 ini dihentikan dan Louis XVI ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan Louis XVI juga dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Nah, baik, berdasarkan pemaparan penelusuran historis tadi, bisa kita simpulkan bahwa konstitusi itu sangat penting di suatu negara. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah diceritakan tadi, jika tidak adanya konstitusi, maka akan terjadi seperti kondisi di pemerintahan Raja Louis XIV, di mana para pemerintah atau penguasa itu bertindak sewenang-wenangnya yang berakibat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk apa sih konstitusi itu diperlukan? Nah, jadi konstitusi itu diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Jadi, konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara. Di sisi lain, untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana konstitusi di Indonesia. Nah, jadi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa konstitusi di Indonesia sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam mencapai kesepakatan konstitusi saat ini, ternyata konstitusi di Indonesia itu telah mengalami dinamika atau perubahan yang cukup panjang ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih dinamika konstitusi di Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan atau di masa kemerdekaan, konstitusi yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berlaku dimulai sehari setelah kemerdekaan atau di tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Namun dengan catatan bahwa mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Nah, ternyata di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 pernah berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 atau yang biasa kita kenal dengan Konstitusi RIS 1949. Selain itu, juga pernah berlaku Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, berlaku dimulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, di masa Orde Lama, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Sedangkan di masa Orde Baru, konstitusi yang berlaku juga sama seperti konstitusi di masa Orde Lama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berlaku mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, jadi di Indonesia itu pernah berlaku 4 konstitusi. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi RIS 1949, dan juga UUD 1950. Nah, pada pertengahan 1997, Indonesia pernah dilanda krisis moneter yang sangat hebat,
yang mengakibatkan harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Nah, krisis moneter ini menimbulkan akibat berupa masyarakat mulai tidak mempercayai pemerintah, sehingga gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Nah, pada akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, sehingga menjadi awal era reformasi di tanah air. Nah, di era reformasi di Indonesia, konstitusi apa yang berlaku? Nah, di era reformasi, konstitusi yang berlaku masih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, pada awal era reformasi di pertengahan 1998 ini, akibat dari krisis moneter tadi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, salah satu bentuk tuntutan itu adalah agar pemerintah mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selaku konstitusi Indonesia pada saat itu. Nah, apa yang melatar belakangi tuntutan tersebut? Nah, tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dinilai belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Nah, tuntutan perubahan pada awal era reformasi ini merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Mengapa dikatakan suatu terobosan yang sangat besar? Karena di era sebelumnya, yaitu di era Orde Lama dan Orde Baru, tidak dihendaki adanya perubahan tersebut. Nah, mengapa tidak dihendaki? Ini dikarenakan oleh sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR, di mana berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jika muncul juga kehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat. Nah, proses referendum ini itu diiringi dengan persyaratan yang sangat ketat dan luar biasa rumit. Nah, diakibatkan oleh persyaratan yang sangat ketat dan rumit ini, itulah melatar belakangi bahwa kecil sekali kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi bagaimana sikap pemerintah pada saat itu? Nah, namun dinamika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait tuntutan tadi, dalam perkembangannya akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Mengapa menjadi kebutuhan bersama dari bangsa Indonesia? Didasarkan pandangan tadi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selaku konstitusi yang berlaku itu dinilai belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, serta penghormatan hak asasi manusia. Nah, di samping alasan tersebut, di dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dinilai terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang beragam. Nah, yang nanti jika diteruskan dapat membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, dan tertutup. Nah, yang nanti bisa berpotensi menumbuhkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Nah, berdasarkan hal itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berdasarkan hasil pemilu di tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dilangsungkan dari tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 dilangsungkan dari tanggal 7 hingga tanggal 18 Agustus 2000. Nah, perubahan ketiga juga dihasilkan pada sidang tahunan MPR di tahun 2001 dilangsungkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 November 2001. Perubahan keempat juga dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang dilangsungkan di tanggal 1 hingga tanggal 11 Agustus 2002. Nah, jadi sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan, yaitu di tahun 1999, di tahun 2000, di tahun 2001, dan di tahun 2002. Nah, perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Nah, jadi bagaimana esensi dan urgensi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini selaku konstitusi? Nah, bisa kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati urutan tertinggi di dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nah, berdasarkan dari ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, jika suatu undang-undang atau peraturan-peraturan isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya Amalina Cahya Aditya menutup pemaparan materi kali ini dengan quote, "Selalu jaga semangat nasionalisme bersinar dalam dirimu. Banggalah menjadi pemuda-pemudi Indonesia." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amalina dan Afifah yang telah membacakan materi. Saya selaku moderator kelompok 4 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, kalimat, maupun penyampaian materi. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.